Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Salsabila Arni Febri Yuningtyas, mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Semarang tahun 2024, NIM D131240268. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang etika, moral, dan akhlak dalam pandangan Islam. Tujuan dari presentasi yang saya lakukan adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai etika, moral, dan juga akhlak. Dan saya juga akan menyajikan pandangan Islam tentang etika moral dalam berbisnis. Ajaran-ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antar manusia dan hubungan manusia dengan alam. Etika, moral, dan akhlak merupakan tiga konsep fundamental yang saling terkait dan menjadi pondasi kehidupan manusia. Dalam Islam, ketiga konsep ini dijabarkan dalam komprehensif dan menjadi pedoman setiap individu untuk mencapai kesempurnaan hidup. Adapun rumusan masalah dalam makalah ini, yang pertama adalah bagaimana pandangan Islam tentang konsep etika, moral, dan akhlak. Yang kedua, mengapa nilai-nilai etika dan moral penting dalam kehidupan manusia? Yang ketiga, bagaimana Islam memandang masalah etika dan moral dalam konteks bisnis? Lalu adapun tujuan penulisan, yang pertama adalah mempelajari dan memahami lebih mendalam etika, moral, dan akhlak dalam Islam. Yang kedua, menganalisis pengaruh nilai-nilai etika Islam terhadap pembentukan karakter individu. Dan yang terakhir, dapat memahami etika moral dalam berbisnis menurut pandangan Islam. Presentasi ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep etika moral dan akhlak dalam pandangan Islam. Yang kedua, kita akan membahas pentingnya nilai-nilai etika moral dalam kehidupan manusia. Dan yang terakhir, kita akan membahas pandangan Islam tentang etika moral dalam berbisnis. Secara bahasa, kata etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasanya digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan pembuatan atau tingkah laku. Sedangkan etika dalam Islam terserap dari bahasa Arab, yaitu akhlak Islamiyah atau adab, adalah etika dan norma yang dianjurkan di dalam ajaran Islam yang mencakup di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dengan mengikuti contoh dari teladan Nabi Muhammad SAW yang di dalam akidah Islamiyah dinyatakan sebagai manusia yang paling sempurna akhlaknya. Adapun etika menurut ahli, pengertian etika menurut ahli Hamzah Yakub mengatakan etika adalah ilmu tingkah laku manusia yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan tindakan moral yang betul. Atau tepatnya, etika adalah ilmu yang menyelidiki mana baik dan mana yang buruk. Lalu kita masuk ke konsep dasar etika dalam Islam. Konsep dasar etika dalam Islam adalah landasan penting untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari seorang Muslim.
Etika Islam bertujuan untuk membentuk pribadi Muslim yang berakhlak mulia dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Konsep-konsep dasar etika dalam Islam meliputi yang pertama adalah tauhid atau keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala menjadi fondasi utama etika Islam. Setiap tindakan manusia harus dilandasi oleh kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah keadilan. Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan. Keadilan tidak hanya berlaku antara sesama manusia, tetapi juga antar manusia dengan Allah dan dengan alam semesta. Yang ketiga adalah kesederhanaan. Islam mengajarkan kita tentang hidup sederhana dan menghindari segala bentuk kemewahan yang berlebihan. Dalil Al-Quran yang mendukung etika kesederhanaan adalah dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu mengulurkannya sepanjang tarikan tali ke belakangmu. Karena kamu akan duduk tertanam dengan melarat, disebabkan menahan diri dan mengikuti hawa nafsu. Quran Surah Al-Isra ayat 29. Dan yang terakhir adalah ihsan. Ihsan mengajarkan untuk berbuat baik kepada semua makhluk ciptaan Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Dalil Al-Quran yang mencerminkan etika ihsan adalah sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang diri perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu supaya kamu mengambil pengajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Kita masuk ke dalam sumber etika dalam Islam. Sumber etika dalam Islam yang pertama tentunya adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam merupakan sumber utama etika dan moral. Al-Quran memberikan paduan dan komprehensif tentang etika, mulai dari akidah atau kepercayaan, ibadah atau ritual, muamalah atau hubungan sosial, hingga akhlak atau moral. Dan sumber yang kedua adalah hadis. Hadis adalah sabda, perbuatan, atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Contoh hadis yang menjelaskan tentang etika adab dalam berbicara adalah barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu sumber etika yang ketiga adalah ijma. Ijma menjadi sumber hukum ketika terdapat suatu masalah yang belum secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir adalah bersumber dari kias. Kias adalah suatu metode istinbat hukum dengan cara menyamakan suatu kasus baru dengan kasus yang sudah pernah ada hukumnya dalam Al-Quran atau hadis. Selanjutnya kita akan membahas tentang moral. Pengertian moral. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos atau mores yang berarti kebiasaan atau adat. Kata mos atau mores dalam bahasa Latin sama artinya dengan ethos dalam bahasa Yunani. Lalu menurut Merriam-Webster, moral adalah mengenai atau berhubungan dengan apa yang benar dan salah dalam perilaku manusia. Dianggap benar dan baik oleh kebanyakan orang sesuai dengan standar perilaku yang tepat pada kelompok atau masyarakat tertentu. Lalu, perbedaan etika dan moral. Dalam etika,
untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk menggunakan tolak ukur akal, pikiran, atau rasio. Sedangkan moral, tolak ukurnya yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di masyarakat. Dengan demikian, etika lebih bersifat pemikiran filosofis dan berada dalam konsep-konsep, sedangkan moral berada dalam dataran realitas dan muncul dalam tingkah laku yang berkembang di masyarakat. Lalu selanjutnya adalah pengertian akhlak. Akhlak sangat penting untuk kehidupan setiap muslim, baik secara pribadi maupun masyarakat. Karena dengan akhlak seseorang dapat menyempurnakan kepribadiannya. Setiap aspek ajaran Islam berorientasi pada pembinaan dan pembentukan akhlak yang mulia atau karimah. Akhlak adalah yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja yang muncul dari dorongan jiwa secara spontan. Akhlak menggunakan penentuan baik atau buruk perbuatan manusia dengan tolak dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah yang artinya, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menjelaskan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 15. Lalu kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu pentingnya nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan manusia. Islam mengajarkan nilai-nilai moral yang melampaui sekadar perbuatan lahiriah. Dalam Islam, moral dan etika tercermin bukan hanya dalam ibadah-ibadah ritual seperti sholat dan puasa, melainkan juga dalam hubungan dengan sesama manusia dan dengan Allah. Islam tidak hanya membatasi moralitas pada tindakan tersuka, tetapi juga memerintahkan. Islam tidak hanya membatasi moralitas pada tindakan terbuka, tetapi juga memperhatikan mazhab moral dalam pikiran, perasaan, dan niat setiap muslim. Adapun pentingnya moral dalam etika. Yang pertama, moral dapat membentuk karakter. Adapun pentingnya moral dan etika dalam kehidupan manusia. Yang pertama, membentuk karakter. Moral dan etika membentuk karakter kuat, jujur, dan bertanggung jawab. Yang kedua, menciptakan ketenangan hati. Dengan mengamalkan moral dan etika yang baik, hati akan menjadi tenang dan lebih tentram. Yang ketiga adalah mempererat ukhuwah Islamiyah. Moral dan etika mempererat tali persaudaraan antar sesama muslim. Dan yang terakhir adalah membentuk masyarakat yang harmonis. Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika yang baik akan menjadi masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Moral dan etika memiliki peran penting dalam kehidupan umat muslim. Ketika seseorang menganut agama, maka mereka dianggap bertanggung jawab untuk berperilaku sesuai dengan ajaran agama tersebut. Dalam Islam, moral dan etika bukan hanya masalah individu, tetapi juga melibatkan hubungan sosial dengan sesama manusia, hewan, dan alam semesta. Lalu kita masuk ke dalam bagian yang ketiga, yaitu pandangan Islam tentang etika dan moral dalam konteks bisnis. Islam memberikan panduan yang komprehensif tentang etika dan moral dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis.
Prinsip-prinsip Islam dalam bisnis bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi seluruh umat manusia. Etika bisnis merupakan prinsip-prinsip moral atau aturan tingkah laku atau kaidah-kaidah etik yang dianut dalam berbisnis. Menurut Dolce Clatif tahun 2006. Lalu menurut Ernawan 2007 yang dikutip dalam Ernani tahun 2009, etika bisnis adalah aturan prinsip main. Etika bisnis merupakan prinsip-prinsip moral atau aturan tingkah laku atau etika bisnis merupakan prinsip-prinsip moral atau aturan tingkah laku atau kaidah-kaidah etik yang dianut dalam berbisnis. Menurut Dolce Clatif tahun 2006. Lalu menurut Ernawan tahun 2007 yang dikutip dalam Ernani tahun 2009 mengatakan etika bisnis adalah aturan main prinsip dalam berorganisasi yang menjadi pedoman membuat keputusan dan tingkah laku. Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis atau akhlak al-Islamiyah yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang berbicara mengenai bisnis. Di antaranya ada Al-Baqarah ayat 282, An-Nisa ayat 29, At-Taubah ayat 24, An-Nur ayat 37, Fatir ayat 29, As-Saff ayat 10, dan Al-Jum'ah ayat 11. Kita akan masuk ke dalam prinsip-prinsip yang menjadi etika normatif. Islam memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk melakukan usaha atau bisnis. Namun, dalam Islam ada beberapa prinsip dasar yang menjadi etika normatif yang harus ditaati ketika seorang Muslim akan atau sedang menjalankan usaha. Di antaranya ada kejujuran atau sidik. Seorang pengusaha Muslim harus selalu jujur dalam segala hal, baik dalam kualitas produk, harga, maupun dalam perjanjian bisnis. Yang kedua, ada amanah. Seorang Muslim. Yang kedua, ada amanah. Pengusaha amanah. Yang kedua, ada amanah. Pengusaha Muslim harus amanah dalam menjalankan tugasnya, yaitu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh para pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab sosial. Pengusaha Muslim harus memiliki tanggung jawab yang tinggi, yaitu kontribusi dalam pembangunan masyarakat dan lingkungan. Lalu selanjutnya ada keadilan. Dalam berbisnis, seorang Muslim harus berlaku adil terhadap semua pihak, baik pelanggan, karyawan, maupun pesaing. Lalu ada larangan riba. Dalam Islam, lalu ada larangan riba. Islam sendiri melarang praktik riba atau bunga dalam segala bentuk transaksi, baik itu perbankan atau keuangan lainnya. Lalu ada larangan penipuan. Segala bentuk penipuan dan kecurangan dalam bisnis sangat dilarang dalam Islam. Dan yang terakhir adalah larangan monopoli. Islam melarang praktik monopoli yang dapat merugikan konsumen, menyerahkan setiap amanah kepada ahlinya, bukan kepada sembarangan orang, meskipun itu keluarga sendiri. Dan bertransaksi secara syariah atau berdagang secara syariah, terdapat prinsip-prinsipnya juga. Prinsip dasar berdagang secara syariah di antaranya adalah saling ridho atau antarodin,
bebas manipulasi atau gharar, aman dan tidak membahayakan atau mudarat, tidak berspekulasi atau maisir, tidak ada monopoli dan menimbun atau ikhtikar, bebas riba, dan tentunya halalan thayyiban. Kesadaran terhadap pentingnya etika dalam bisnis merupakan kesadaran tentang diri sendiri dalam melihat dirinya sendiri ketika berhadapan dengan hal baik dan buruk, yang halal dan yang haram. Adapun kesimpulan dari makalah yang saya buat, dan adapun kesimpulan dari makalah ini, yang pertama adalah etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Poin kedua adalah konsep dasar etika dalam Islam meliputi tauhid, keadilan, kesederhanaan, dan ihsan, serta sumber etika dalam Islam terutama berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Poin yang ketiga, moral dan etika dalam Islam dapat mendorong karakter, ketenangan hati. Poin yang ketiga adalah moral dan etika dalam Islam dapat bermanfaat untuk mendorong penguatan karakter, ketenangan hati, persaudaraan, dan harmonisasi masyarakat. Lalu poin yang keempat, Islam juga mengatur etika dan bisnis. Lalu poin yang keempat, Islam juga mengatur etika dan moral dalam konteks bisnis dengan prinsip-prinsip seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab sosial, keadilan, larangan riba, penipuan, monopoli, dan juga ada prinsip-prinsip transaksi syariah. Lalu poin yang terakhir adalah Islam memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk melakukan usaha atau bisnis. Namun, dalam Islam ada beberapa prinsip-prinsip dasar yang menjadi etika normatif yang harus ditaati ketika seorang muslim akan atau saat menjalankan bisnis. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi untuk membuat masalah ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maafkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.